Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kecerdasan buatan pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang first order logic, lanjutan dari PL, lanjutan dari proportional logic. Kemarin sudah bahas tentang proportional logic, sekarang kita bahas sekilas tentang first order logic. Oh ya, jangan lupa untuk yang kelas A bisa presensi di e-learning Unsri ya. Baik, ini lanjutan dari PL kemarin, PL proporsional. Nah, jadi ada proportional logic, ada first order logic. Oke, ini materi pertemuan kita hari ini. Kita review kemarin, review sekilas pertemuan kemarin ya. Terus nanti ada pengantar first order logic. Ini poin-poin penting dari first order logic, FOL. Ada kuantifikasi, kuantor, formula logika predikat, terus pengayaan materi. Terus nanti ada info Q1. Ya. Ini sebenarnya sudah saya upload di Google Classroom. Ya, materi-materi untuk info Q1. Tapi nanti kita diskusikan lagi ya. Baik, kita review singkat pertemuan kemarin. Kemarin kita belajar tentang proposisi. Apa itu proposisi? Pernyataan yang benar atau salah, tapi tidak keduanya. Ya, statement. Pernyataan, statement yang benar. Pernyataan yang benar atau salah, tapi tidak keduanya. Ya. Terus pernyataan. Nah, ini pernyataan dapat diformulasikan dengan menggunakan simbol. Ya, jadi ada pernyataan, terus bisa kita formulasikan nanti menggunakan simbol. Terus ada lagi kesetaraan logika ya. Logic equivalence merupakan hukum yang berfungsi untuk mengubah suatu ekspresi logis menjadi ekspresi lain yang setara. Ya, kemarin ada hukum Morgan dan lain-lain ya. Jadi dia bisa malih rupa istilahnya itu ya. Jadi nggak kaku. Jadi bisa sama. Misalkan P. Ini kan P ya. Ini bisa sama. Nah, gini ya. Jadi bisa banyak bentuk gitu maksudnya. Terus ada lagi argumen. Argumen adalah rangkaian dari beberapa pernyataan. Kemarin sudah dibahas ya. Serentetan rangkaian dari beberapa pernyataan. Ada pernyataan gitu ya. Terakhirnya kesimpulan. Nah, yang ini disebut premis, hipotesis ya. Fakta. Terus setelah argumen kita juga bahas kemarin ada validitas. Bagaimana memvalidasi argumen? Bisa menggunakan dua cara. Yang paling gampang itu tabel kebenaran atau menggunakan ini secara logika ya. Aturan inferensi. Nah, kalau tabel kebenaran kita melihat tautologi. Tautologi ini pernyataan juga tapi selalu bernilai benar ya. Jadi ini pernyataan selalu bernilai benar. Contohnya misalkan 2x ditambah x dikurang 3x sama dengan 0. Kok berat sendiri ya. Ini tautologi ini ya. Berapapun nilai x ya, dia akan 0. Terus terakhir ada aturan inferensi. Adalah konstruksi logis yang menerima premis mengenai sintaks dan menarik kesimpulan. Ya.
Oke, jadi ini dasar-dasar profesional logik kemarin ya. Nah, di pengayaan silakan, sebenarnya banyak ya materi ini, nggak cukup satu pertemuan, banyak dan ya kompleks. Tapi untuk di AI ya saya kira cukup mengetahui dasarnya saja kan. Kalau kita mau lebih dalam ya ini materi orang ini apa matematik, statistik ya. Oke, sekarang kita masuk ke first order logic atau FOL. FOL, first order logic. Oke, apa itu FOL? Nah, kita bahas ini dulu ya. Pada PL, logika proporsi ya. Pada PL, proportional logic, setiap fakta atom, kemarin ada yang atom, ada yang komposit kan. Kalau yang atom itu dia satu pernyataan P, I, ya. Ini atom pernyataan. Ini yang komposit. Nah, ini atom, ini komposit. Gabungan lah, ya, digabung-gabung. Nah, ini contohnya. Jadi ini kan P. Ya, pada PL, variabel atom ya, ingat cuma satu pernyataan. Dinyatakan dengan variabel proporsi yang berbeda. Contohnya ini, misalkan P Andi adalah terus Budi adalah mahasiswa, ditulis dengan Q. Chandra adalah mahasiswa juga, ditulis dengan R. Ya, sama R gede. Contoh di atas tidak bisa menunjukkan keterkaitan antara P, Q dan R. Nah, L kemarin ya. Jadi kita tidak bisa di PL ya, kita tidak bisa menarik korelasi hubungan antara satu statement dengan statement lainnya. Ya. Jadi tidak ada, belum ada operasi untuk mengekstrak informasi dari statement atau mencari hubungan relasi ya. Padahal ketiganya sama menyatakan bahwa seseorang adalah mahasiswa ya. Di sini bisa kalian lihat apa namanya di statement ketiga statement kan ada hubungan. Jadi ada semacam relasi. Hubungan. Apa yang menghubungkan ketiganya ini ya. Seseorang. Nah, ini seseorang itu apa? Seorang tuh Andi, Budi, Chandra. Ini kan bisa dibalikkan dengan X misalnya ya. Seseorang itu ya. Dan mahasiswa. Nah, ini kemarin apa? Ini variabel. Kalau kalian belajar pemrograman kan diajari kan pemrograman. Jadi setiap bahasa pemrogram itu pasti ada variabel. Ini, lihat lagi pemrograman pertamanya. Ada konstanta. Nah, biar kalian gampang ininya, menerimanya ya ingat aja variabel dan konstanta di bahasa pemrograman ya. Kalau variabel ini kan bisa berubah-ubah nilainya kan. Kalau konstanta ini tetap. Contoh variabelnya apa? X apalah gitu. Kalau konstanta itu misalkan pi, bilangan pi ya. Pi ini selalu nilainya tetap kan 3,14 ya gitu. Sama kayak gini. Nah, ini bisa dibuat variabel ya. Sedangkan mahasiswa ini dianggap konstanta karena nggak berubah ya. Konstanta. Ya, itu seseorang ini ya seseorang ya, variabel. Sedangkan yang ini konstanta. Nah itu di proportional logic tidak ada ya, tidak ada aturan untuk apa mencari relasi dari pernyataan atomik ya, fakta-fakta atomik tadi. Nah kalau dalam FOL first order logic kita bisa membuat apa namanya membuat relasi ketiganya ya dengan melihat seperti ini. Jadi misalkan asumsi bahwa Andi Budi itu subjek.
Kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi di sini kita cukup ambil dua saja, subjek dan predikat. Ya. Dalam bahasa Indonesia struktur yang sama. Ada subjek, ada predikat. Nah, contohnya ini yang tadi, ini Andi, Budi, Chandra, ini subjek. Sedangkan adalah mahasiswa, ya ini predikat. Jadi jangan cuma mahasiswa saja. Predikat itu ya ini termasuk kalimat semua nih, kalimat predikat ya adalah mahasiswa. Karena menyatakan apa namanya itu status kepemilikan suatu subjek ya, properti lah. Nah, kalau kalian belajar Java kan ada objek, ada properti ya. Ini saya kait-kaitkan dengan bahasa pemrograman aja. Kalau belajar Java kan ada, kalian kan OOP ya, Object Oriented Programming, itu mesti belajar ada objek, ada properti. Nah, jadi objek ini subjek, properti ini predikat. Jadi predikat itu sesuatu yang melekat pada subjek, status. Nah, pada pernyataan sebelumnya diketahui bahwa mana ini? Oke, ya. Jadi seperti ini cara membentuknya nanti. Oke, lihat contoh lainnya. Pada pertemuan sebelumnya diketahui bahwa X lebih besar dari 2015. Nah, ini apa nih? Proposisi apa bukan? Ini pernyataan yang pertama itu, ini pernyataan apa bukan? Pernyataan tentu ya. Karena dia bukan tanda tanya ya. Kalau tanda tanya, tanda seru, ini kan bukan pernyataan. Karena tidak ada nilai. Sesuatu itu dikatakan pernyataan kalau ada nilai true dan false ya. Ada nilai true dan false, entah dia benar semua itu tautologi, atau false semua kontradiksi, atau dia dalam satu statement paradoks kemarin, atau tidak keduanya true and false proposisi. Itu pernyataan ya. Ini pernyataan nggak pernyataan itu, karena ada nilai benar salah, tapi dia bukan proposisi. Karena nilainya belum tidak bisa ditentukan ya. Jadi nilainya tergantung dari X. Kalau X-nya misalkan 2016, nah baru bisa dijadikan proposisi karena nilainya benar. 2015, 2016 itu lebih besar dari 2015. Ada nilainya tuh. Baru jadi proposisi. Oke ya. Pernyataan ini lebih 2015, yang ini ngulang saja ya, yang ini ngulang yang kemarin. Ntar saya hapus saja. Kita balik ke sini. Pernyataan lebih besar 2015 atau nah ini dalam bentuk ini kalimat lain ya. X lebih besar dari, terdiri dari atas ada dua. Ada variabel X yang berasal dari suatu himpunan tertentu, misalnya D ya. Himpunan variabel X ya. Terus ada predikat. Nah, ini nanti subjek jadi kan. Ini jadi sub. Terus ini jadi predikat. Predikat. Nah, himpunan D yang tadi ya. Ini himpunan D. Ini disebut universe of discourse ya, atau semesta pembicaraan. Kalau dalam matematika dan apa namanya himpunan pembicaraan atau semesta pembicaraan ya. Atau disebut domain. D itu domain ya, cakupan wilayah. Pernyataan X lebih besar 2015 ditulis sebagai berikut, sebagai ya. Jadi yang ini pernyataan X lebih besar dari 2015 ini bisa ditulis sebagai PX ya. PX. Dengan P adalah predikat dan X adalah variabel. Ya. Jadi X adalah predikat, P adalah predikat dan X adalah variabel. PX tidak memiliki nilai kebenaran. Ya. Jadi PX ini bukan proporsional ya. Apa tadi? Proporsi ya.
bukan logika proporsi ya. Jadi ini bukan logika proporsi karena dia belum ada kebenaran ya. Jadi nanti dia baru menjadi proporsi setelah nanti X diberikan nilai. Jadi Px tidak memiliki nilai kebenaran hingga X diganti dengan suatu elemen dari D, apapun itulah ya, tersebut apapun itu, karena D ini kan ya sesuatu yang misalkan D-nya bilangan integer, berarti dia 3, 4, 5 ya. Kalau 1,5 ini bukan, tidak masuk D kan, nah, seperti itu domain pembicaraan atau semesta pembicaraan. Variabel dalam suatu predikat dinamakan dengan arity. Ini istilah arity ya. Banyak variabel. Atau kalau dalam bahasa pemrograman itu bisa disebut parameter. Contohnya predikat uner. Uner ini unari. Kalau bahasa Inggrisnya kayak gini. Ada unari, binari. Misalkan f, x, nah ini kan cuma satu. Nah, ini predikat uner. Tapi kalau misalkan f, parameternya 2 ya, 1, 2, ini 1 tadi. Ini namanya predikat arity 2 dan lainnya. Dalam bahasa pemrograman kan ketika belajar fungsi kan pakai seperti itu kan, ada parameter kan. Ya, jadi ada parameter. Fungsi apa? Misalkan fungsi, kita kaitkan sama bahasa pemrograman lagi. Misalnya kalian belajar menghitung luas, fungsi luas di Java, integer luas. Terus integer ini apa nih? Lebar, ya enggak? Nah itu luas dengan panjang kali lebar. Dari bahasa pemrograman itu ya ini FL sama apa? FL sama FOL ya. Terutama ini proportional logic. Jadi untuk membuat bahasa pemrograman itu harus paham ini ya, FL sama FOL. Di pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan juga kan untuk proportional logic kan salah satu sumbangsi proportional logic di bidang ilmu komputer itu salah satunya itu membuat bahasa pemrograman. Oke. Terus, nah kembali yang tadi ya ke contoh yang pertama tadi kan, kalau kita punya ini PQR, nah, ini bisa dibuat seperti ini ya, bisa dibuat seperti ini. Jadi ini mahasiswa, ini predikat. Jadi mahasiswa, predikat. Sedangkan ini X nanti bisa diganti X, jadi Andi Chandra Budi ini bisa diganti X ya. Subjek. Jadi cara nulisnya seperti ini ya. Andi adalah seorang mahasiswa, makanya mahasiswa Andi. Apalagi misalnya Andi seorang guru. Andi guru. Cara nulisnya gimana? Guru Andi. Nah, itu ya. Ini satu predikat unari. Bagaimana kalau yang binari ya. Misalnya
Andi berteman dengan Budi. Nulisnya gimana? Predikatnya apa? Predikatnya teman. Sedangkan ini parameter itu dinamakan binari ya, predikat binari ya, kalau satu unari, kalau tiga ternari dan seterusnya. Oke, saya kira gampang dipahami ya. Oke, nah ini tadi ya sudah saya jelaskan. Pada proses ini masih dinamakan sebagai predikat dan dinamakan konstanta. Bisa konstanta juga bisa ya, konstanta atau subjek tadi kan. Oke, dalam hal ini masuk adalah ariti 1 tadi. Ariti 1, ariti 2. Kalau ariti 1 berarti cuma satu parameter tadi kan. Fx ariti 1, Fxy ariti 2 ya. Dengan ini dapat semua orang di dunia. Nah, ini contohnya tadi ya. Karena orang ya. Jadi kalau orang tadi contohnya Andi, Budi, Chandra ini kan orang. Ya, karena dia orang berarti domainnya semua orang di dunia ya. Jadi X nanti itu tergantung domain ya. Jadi X itu tergantung domain. Nah, nanti. Terus kalau domain ya tergantung domain ya. Kalau orang ya orang yang bisa yang valid untuk mengisi X ya. Kalau diisi tumbuhan nggak bisa gitu ya. Oke, jadi dari seperti contoh tadi X adalah mahasiswa dari sini tadi ya. Nah, ini ada proposisi ya, proposisi predikat logik. Mahasiswa Andi, mahasiswa Budi, mahasiswa Chandra ini bisa diubah menjadi X. Nah, ini simbol apa nih kemarin? Ini simbol kesetaraan kan? Bahwa X adalah mahasiswa itu sama dengan mahasiswa X. Ya. X adalah mahasiswa itu sama dengan mahasiswa. Jadi ini pernyataan. Nah, ini setelah diubah dalam bentuk first order logic ya. Seperti ini. Terus ada lagi selanjutnya terdapat proporsi-proporsi berikut. Nah, ini tadi ya contoh yang binari. Andi, Budi, Chandra ini orang. Nasi goreng, bakso, pizza. Ini orang domainnya ya. Domain orang. Sedangkan ini domain makanan. Nah, ada dua berarti kan. Jadi ini bisa X, ini bisa Y dibuat variabel. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini seperti ini. Menyukai tadi ya. Amri menyukai nasi goreng. Badri menyukai bakso. Ini kok Amri, ini Budi. Saya
Saya ubah dulu. Ini orang mana nih, Cecep nih. Oke. Ya, sama ya. Jadi ada proposisi jadi seperti ini, terus kita ubah menjadi predikat logiknya seperti ini. Andi menyukai nasi goreng, Budi menyukai bakso, Chandra menyukai pizza. Ya. Nah, pada proposisi ini menyukai adalah predikat ariti 2 tadi ya, atau binari. Di mana domainnya ada 2. Ada D1, ada D2. Kayak gini, ini bukan D1 kali D2, bukan ya, penulisan saja ya. Berarti ini ada 2 domain. Jadi jangan asumsikan ini perkalian. Ini bukan operator kali. Ini cuma operator domain, gabungan, kombinasi D1 dan 2. Baru dalam semesta pembicaraan nanti ada 2 domain ya. Yang terlibat ada orang, ada seluruh orang, ada seluruh makanan gitu ya. Nah, penulisannya seperti ini. D1 D2 sama dengan XY, di mana X adalah orang dan Y adalah makanan. D1 himpunan semua orang, D2 himpunan semua makanan. Nah, jadi ini yang ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini ya. Pertama ini ubah dulu menjadi ini ya. Nah, jadi ubah orang itu X, makanan itu Y ya. X menyukai makanan, X menyukai Y. X itu harus diisi orang, jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti logiknya salah. Misalnya menyukai Andi ya, itu repot. Jadi nggak boleh terbalik nih, nggak boleh ya. Jadi hukum komunitatif kemarin di profesionologi nggak kepake untuk di sini ya. Jadi jangan kebalik, jangan misalnya ini menyukai X, nah ini salah ya. Kecuali kalau Y-nya orang, ya tergantung definisi nanti ya, tergantung kalian mendefinisikan domainnya. Kalau Y-nya orang, X-nya makanan boleh. Ya secara secara penulisan mungkin bisa, tapi logikanya salah nanti, nggak rasional kan. Nasi goreng makan Andi gitu. Atau nasi goreng menyukai Andi. Oke, saya kira gampang ini, gampang dipahami. Terus oke, logika predikat dapat dipandang suatu fungsi yang memberikan nilai kebenaran, true or false. Kalau tadi kan kita bicara masih belum ada nilainya, karena nilainya ini masih bicara penulisan saja ya, karena nilainya belum ada, tergantung dari nilai X dan Y-nya ya, atau nilai variabelnya. Nah, sekarang baru kita bisa mencari nilai dari proporsional tadi, dari statement pernyataan tadi. Contoh misalnya gini, predikat P dengan PX menyatakan bahwa X lebih besar 2015. Nah, ini belum ada nilai ya, belum tahu. Maka nilai kebenaran dari P 2015, P 2016 untuk PX adalah, jadi tinggal dimasukin saja ya. Jadi untuk P 2015 nilainya false. Kenapa? Karena 2015 lebih besar dari mas, ini salah. Sedangkan ini P 2016 nilainya true karena 2016 lebih besar dari 2015. Ini benar. Gampang kan? Jadi sama kayak di fungsi lah ya, fungsi di bahasa pemrograman mirip gitu. Atau ini contoh untuk yang 2 parameter. Predikat Q dengan Q XY menyatakan 2X sama dengan 2Y. Maka nilai untuk 1,2 ya, parameternya 1 dan 2, dan Q3 dan 2 untuk Qx adalah ini. Ya, dimasukin saja. Ini salah, kenapa? Karena 2 kali 1 tidak sama dengan 3 kali 2. Ini benar ya. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2.
Saya kira gampang ya. Oke. Nah, itu untuk pengantar tentang penulisan statement di first order logic. Nah, berikutnya kita bahas kuantifikasi dan kuantor. Jadi kayak ini sebenarnya kuantifikasi itu apa? Bahasa Indonesia pencacah ya. Ini orang yang mencacah, nah, seperti itu. Ada ornya ini kan. Ya, misalkan organisasi itu kan nama ini ya, apa, kata benda, sedangkan kata ininya, bukan kata benda, nama lembaga. Organisator itu orang yang berorganisasi, orangnya, pelaksananya. Oke. Nah, dalam sebuah predikat ada dua jenis kuantifikasi ya. Bahasa Inggrisnya quantification, yang dapat dikenakan pada setiap variabel. Dia cuma variabel, bukan konstanta ya, berarti tidak bisa dikenakan untuk konstanta. Yang pertama itu kuantifikasi universal quantification. Terus yang kedua existential quantification. Eksistensial, bukan ekstensial. Eksis, berada. Kalau universal itu semua kan. Kalau eksis itu ada lah gitu. Minimal satu ada. Kalau universal itu semuanya. Nah, kuantifikasi universal untuk predikat Px adalah proporsi sebagai berikut ya. Px bernilai benar, ini predikat ini bernilai benar untuk semua elemen X di domain D. Jadi dia akan benar kalau semua elemen X di domain D ya. Semua elemen X untuk setiap elemen X di domain D. Dan nanti kita lihat contohnya biar jelas ya. Sedangkan kuantifikasi eksistensial untuk predikat Px, nah minimal satu ya, Px bernilai benar untuk suatu elemen X. Suatu ini ya minimal satu lah, suatu elemen satu atau lebih ya, di domain X. Jadi gampangannya kalau ini kan seperti ini apa, operator N ya. Jadi kalau operator N itu kan benar-benar dia benar ya kan, benar-benar dia benar. Kalau dia salah satu salah, maka akan salah. Sedangkan ini operator OR. Ini yang inklusif ya, bukan eksklusif. Yang inklusif kemarin kan OR kan ada dua, inklusif ada eksklusif. Yang inklusif. Jadi minimal satu. Kalau satu aja berarti benar. Ya. Kalau satu benar, satu aja yang benar, berarti benar. Gitu. Ya, dia akan salah kalau salah semua. Nah, lambangnya seperti ini. Ini A kebalik, ini E kebalik. Ya, ini A itu kan universal ya, all. Anggap saja gitulah, all, semua gitu. Kalau E ini kan eksisten, sebagian. Eksisten. Eksistensial. Nah, gitu. Ini A dibalik ya. Ini A ini dibalik mana nih? Balik vertikal hawa horizontal nih. Diputarnya. Horizontal ya. Ini baliknya horizontal, sumbu X. Kita muter. Jadi dari A terus kita putar seperti ini. Kalau ini huruf E, sumbunya sumbu vertikal, itu kan huruf ini. Kita putar, kita mirroring lah ya. Kita mirroring jadi akhirnya seperti ini. Itu aja. Gampang kan ingatnya? Oke. Jadi kalau kalian ketemu tanda ini berarti itu semuanya baru benar ya. Kalau salah satu aja salah. Nah, kalau ketemu ini satu aja benar. Kalau semuanya salah. Karena ini semuanya harus benar ya. Ini satu aja yang benar, udah benar. Oke, ini contoh saja. Nah, kita contoh. Ini contoh kuantifikasi universal.
Misalnya di suatu ruang kelas terdapat 3 orang. Ada Andi, Budi, Chandra. Pernyataan, nah ini ada statement, pernyataan. Semua dalam ruang kelas adalah mahasiswa. Maka dapat dinyatakan Andi, Budi, Chandra adalah mahasiswa di ruang kelas. Ya. Karena Andi, Budi, Chandra itu masuk bagian dari semua orang tadi kan. Ini do. Nah, sorry do. Ini D, domain. Domain pembicaraan, semesta pembicaraan semua orang ya. Sedangkan Andi, Budi, Chandra ini kan bagian dari domain. Nah, pernyataan ini akan salah ya, jika salah satu Andi, Budi, Chandra bukan mahasiswa. Oke. Nah, jadi pernyataan ini akan salah jika salah satu saja antara Andi, Budi, Chandra itu bukan mahasiswa. Karena di sini ada pernyataan Andi, Budi adalah mahasiswa di ruang kelas. Jadi pernyataan ini akan salah kalau salah satunya bukan mahasiswa. Jadi misalkan Budi, ada pernyataan lagi nih, misalkan Budi tersebut, maka Budi disebut sebagai counter example atau contoh penyangkal dari pernyataan semua orang dalam ruang kelas adalah mahasiswa. Nah ini kadang generalisasi, ya, pernah dengar istilah generalisasi ya? Generalisasi. Ini sering banget apa ya, untuk mengelabui orang ya, terus kalimat-kalimat ini ya, kalimat-kalimat untuk mengelabui orang, terus kalimat-kalimat yang apa ya, ya kebenarannya parsial. Jadi kebenarannya itu parsial. Biasanya survei ya, survei. Makanya jangan terlalu percaya dengan survei-survei, apalagi survei abal-abal ya. Kalian harus kritis. Jadi mahasiswa itu harus kritis. Contoh kasus dulu di ini apa namanya, di Jogja, tempat saya sekolah, Jogja, Jakarta. Mungkin pernah dengar kalian, udah lama tapi. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa mahasiswi di Jogja itu sudah tidak ini lagi lah, tidak perawan. Jadi dia membuat statement, buat pernyataan bahwa hampir rata-rata, memang nggak semuanya dia ngomong ya, hampir rata-rata mahasiswi itu tidak perawan. Gitu. Ternyata setelah dicek kebenarannya, ya penelitiannya salah karena dia cuma mengambil objek tertentu. Ya. Jadi objek tertentunya itu apa namanya itu, dia tidak merepresentasikan seluruh mahasiswi. Kan. Nah, itu. Nah, sama kayak gini ya. Jadi counter example-nya apa? Ya counter example-nya mahasiswi yang tidak berada di domain penelitian orang tersebut. Ini banyak di politik nih, apalagi sekarang zaman Covid ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kontradiktif. Ya kontradiktif, paradok, banyak sekali pemerintah ya. Menyatakan bahwa apa namanya, datanya lupa saya kemarin itu ada informasi tentang ini ya, tentang data kesehatan itu. Ya, ternyata setelah dicek ya tidak benar. Makanya ketika kalian melakukan ini, ada kaitannya sama penelitian juga nanti kan. Jadi data harus jelas, ya. Domainnya harus jelas. Itu. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu pernyataan terkait penelitian, itu domainnya harus jelas, domain. Ini harus benar-benar kalian apa ya, rinci dengan jelas. Anda kalau domainnya jelas. Tapi kalau domainnya nggak jelas, masih abu-abu, nah itu jangan terlalu cepat membuat pernyataan atau nanti takutnya kasusnya seperti ini kan. Jadi dia akan salah. Oke. Terus lanjut contoh kuantifikasi eksistensial. Ini lagi ada contoh kuantifikasi eksistensial. Nah, kalau ini salah satu aja ada, dia benar. Ya. Misalkan di suatu ruang kelas terdapat 3 orang, Andi, Budi, sama kayak tadi pernyataan terdapat seorang mahasiswa di kelas tersebut. Ya.
maka dapat dinyatakan sebagai Andi, Budi, dan Rendra adalah mahasiswa. Jadi misalkan ada Andi, misalnya Andi berada di dalam kelas, ya. Nah, Andi sudah merepresentasikan dari Budi dan Chandra, ya. Karena terdapat ini kan tidak semuanya, beda dengan yang ini tadi ya. Kalau ini tadi kan ada kata-kata ini, ya. Ada semua ini kan all. Cuma itu saja sebenarnya. Ini ekstensi, ada terdapat atau ada beberapa sebagian. Nah, itu. Jadi kalau kata-kata itu masuk ke ekstensial. Nah, berarti salah satu aja yang hadir itu sudah dianggap benar. Nah, terdapat seorang ini, pernyataan ini terdapat seorang dikatakan salah bila semua dari ini bukan mahasiswa. Oke, saya kira jelas ini. Terus untuk nilai kebenaran, nah ini ada nilai kebenaran juga untuk universal dan esensial itu. Ini kebalik ini bisa dianggap U juga ya. U universal. Kelihatan angka U. Oke, benar ketika. Jadi benar ketika untuk yang universal jika Px benar untuk setiap X. Jadi maksudnya semuanya benar. Dia semuanya benar baru benar. Ingat dan. Ya, operator N. Ingat operator dan. Ya. Sebaliknya benar ketika salah satu aja yang benar. Dia udah benar. Ingat or. Ya. Terus salah ketika ini ada satu aja yang salah, dia salah. Ya. Kalau ini semuanya salah baru menjadi salah, ya. Nah, contoh untuk kasus ini tadi dia berarti yang ini ya, berarti semuanya salah maka akan salah yang ini ya. Jadi Andi, Budi, Chandra bukan mahasiswa, berarti salah semua kan, baru dia salah. Oke, itu terus. Nah, kalau tadi kan cuma satu ya pernyataannya. Kuantor dapat ditulis secara bersusun atau bersarang. Misalkan kita punya tadi kan, misalkan P adalah suatu predikat ternar, ternarnya 3 ya, dengan semesta pembicaraan ada 3, D1, D2 dan D3. Ketika domain ini sudah jelas, maka formula dengan bentuk ini, nah ini untuk kesetaraan lagi ya, cuma teknis penulisan saja, jadi supaya lebih singkat. Jadi kalau domainnya udah jelas, kita nggak perlu lagi semestinya dituliskan seperti ini kan. Tapi karena domainnya udah jelas, ini bisa dihilangkan. Jadi seperti ini, lebih singkat. Tapi di pikiran kalian ketika melihat ini, kalian harus berasumsi bahwa X ini berasal dari domain D1. Y ini berasal dari domain D2. Z ini berasal dari domain D3 gitu ya. Tuh. Oke, ini masalah penulisan saja. Terus urutan kemunculan kuantor dapat berpengaruh terhadap makna kalimat logika yang ditulis, sama kayak kemarin ya. Jadi ada operator yang didahulukan dibanding operator lainnya. Jadi ada operator yang didahulukan dari operator lainnya. Oke, ini yang mana? Kita belum. Jadi urutan kemunculan kuantor, sorry ya. Jadi urutan kemunculan kuantor ini maksudnya bukan urutan operator. Agak gagal fokus. Urutan kemunculan kuantor ya, dapat berpengaruh terhadap mana kalimat logika yang ditulis. Ini bukan operator tapi kuantor. Saya kira ini operator. Urutan kemunculan kuantor dapat berpengaruh terhadap mana kalimat logika yang ditulis. Contohnya gini. Misalkan ada predikat MXY menyatakan dosen X mengajar mata kuliah Y. Nah, ini berarti kan himpunan dosen. Satu. Ini
mata kuliah D2, berarti himpunan mata kuliah ya. Nah, jika ada ini ya, AX, EY, MXY berbeda dengan jadi pernyataan ini itu akan berbeda dengan ini ya, karena itu tadi kebalik sama kayak tadi, Andi makan bakso, Andi menyukai bakso, bakso menyukai Andi ya, seperti itu. Kalau kita nggak benar nanti kebalik-balik. Jadi misalnya ditukar-tukar, contohnya gini, untuk setiap dosen X tidaknya mengajar satu mata kuliah, atau terdapat mata kuliah Y yang diajarkan oleh semua dosen X. Nah, ini beda. Jadi maknanya udah berbeda nanti. Kalau yang pertama, setiap dosen ya, untuk setiap dosen setidaknya mengajar satu mata kuliah. Ya, enggak. Jadi setiap dosen, dosen A, dosen B, dosen C, misalnya. Nah, setidaknya satu mengajar mata kuliah. Misalnya mata kuliahnya ada 5 nih. Dosen A ini dapat 2 mata kuliah, dosen B 1 mata kuliah, dosen C misalnya kan 4 mata kuliah. Nah, ini untuk pernyataan yang ini ya, yang ini AX, EY, MXY. Kalau dibalik Y duluan, kuantor tuh ini kan, kuantor tadi ini ya, ini namanya kuantor. Ini kan YX duluan, kalau ini dibalik Y duluan, AY, EX, MXY, maka kalimatnya seperti ini. Terdapat mata kuliah Y yang diajarkan oleh semua dosen X. Ya. Jadi ada mata kuliah, misalkan mata kuliahnya X, kecerdasan buatan. Mata kuliah kecerdasan buatan. Nanti diajarkan oleh semua dosen. Nah, ya tentu ini salah ya. Karena ini enggak untuk statement kedua ini salah. Kenapa? Karena nggak logis. Ya nggak mungkin dosen untuk satu mata kuliah itu diajar oleh semua dosen. Makanya hati-hati ya. Jadi kadang bolak-balik ini nanti logikanya bisa jadi beda. Ya, nilai kebenarannya berbeda nanti. Ya. Makanya harus diperhatikan ya ketika membuat pernyataan. Nah, terus cakupan coverage ya. Cakupan ekspresi logika predikat. Jadi nanti misalkan gini. Jadi AX, EY, MX, Y. Jadi yang ini EY ini mencakup MXY ya, pada subformula. Nah, nanti ada subformula, kita pecah lah subformula itu kan tergantung operator. Nah, contohnya gini lah. Misalkan ada 1 ditambah 2 dikali 3 terus dibagi ya, kurang aja ya. Kurang 5 ya. Nah, pernyataan ini kan kalau berdasarkan urutan operator berarti seperti ini kan, kita pisah, kita buat sum. Nah, kan kayak gini kan, ini bagi atau apa ya, kalau bagi sama aja kan. Saya contohkan yang misalnya gini nih, 1 tambah 2 kali 3 bagi 5 ya. Urutannya kayak gimana? 1 tambah 2 kali 3 bagi 5 ya kan. 1 tambah 2 kali 3 bagi 5 ya enggak? Nah, ini sub-sub tadi. Jadi ini sub 1, ini sub 2, ini sub 3. Nah, kalau contoh yang ini berarti ada A, X, Y, N, X, Y. Ya, ini sub dari ini ya. Jadi MXY pada subformula X, E, Y. Sedangkan ini
Sekarang jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Halo? Jelas Pak, jelas. Cukup jelas Pak. Lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan, kita record ulang. Ini tadi sudah record, masih di record. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini urutan operasi. Ya, urutan operasi sama seperti yang professional logic kemarin. Jadi misalkan ada ini. Ini manakah yang dimaksud gitu kan? Ini apa ini? Nah, tentu supaya untuk mengetahui ini kita harus tahu urutan operasi. Nah, urutan operasinya ini sama seperti kemarin. Yang membedakan ini saja. Dua ini ya. Ini sudah saya share dulu. Kelihatan nggak layar saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kok diam saja kalian? Saya lupa share screen. Oke ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini untuk urutan operasi. Ya. Jadi mana yang didahulukan ya? Operator mana yang didahulukan? Misalnya ada ekspresi ini, yang ini apa ya? Ini. Nanti ini urutan operasinya sama dengan PL kemarin, cuma bedanya ini. Ternyata yang didahulukan yang ini dulu ya, baru ya extend ya, itu saja. Terus next, formula logika predikat. Formula atau kalimat logika predikat dibentuk dari ini. Jadi ada konstanta, ada ekspresi, dan ada operator logika proposisi. Ya. Nanti kita lihat contohnya aja biar enak. Terus aturan formula predikat. Setiap ekspresi ini yang terdefinisi dengan baik adalah formula logika predikat. Oke, alhamdulillah oke. Jadi nanti kita ada ekspresi, ada operator ya yang kita pakai, terus nanti ada kuantor. Itu saja yang diingat ya. Jadi ada term ini apa namanya? Ekspresi, terus ada operator logika proposisi, ada kuantor. Saja biar enak. Ini contoh logika formula logika predikat dan yang bukan. Ya. Nah ini AX, PX, dan QX adalah formula predikat karena bisa ditulis sebagai berikut. Nah, bisa. Ya. Ini ada ininya. Ini AX, PX, dan QX ya. Sama kayak tadi kan. Jadi ini didahulukan dulu. Operator A-nya ya. Jadi ini AX, PX, dan QX. Duluan mana operator AX sama dan? Berarti ini dulu yang dioperasikan ya. Berarti kita kurung AX, PX, E, AX, PX, dan Q, XY. Ini bukan formula predikat. Tidak ada. Cara penulisannya tidak sesuai dengan aturan formula yang EAX ya. Karena setiap kita menuliskan harus diikuti oleh variabel, ya kan? Contohnya, mana contohnya? Kan AX
X itu nggak terdefinisi, nggak valid ya. Ini valid, ini nggak valid. Ini saya warnai merah ya sampai. Nah, bagaimana dengan ini? Nih, ya. Ini kan AX, EP, X, implikasi Q, X. Gitu. Mana yang benar, mana yang salah? Nah, di slide berikutnya ada nih. Nah, ini ternyata bukan. Ya, ternyata ini bukan formula logika. Ya, kenapa? Merahnya nih, EP. Ya. Biasanya setelah setelah kuantor itu variabel. Kalau ini nggak ada variabel, sama kayak tadi kasusnya kan. Jadi ini nggak ada, di sini nggak ada variabel, dia langsung ke predikat. Ini benar, ini benar. Nah, ini yang salah. Salahnya di mana? Key. Predikat itu harus punya minimal satu parameter. Ya. Apa tadi? Unary ya, ada unary, binary, ternary. Sedangkan key kan nggak ada parameter. Seharusnya minimal satu lah ya, X gitu. Jadi nggak boleh kosong. Ini oke. Nah, ini juga bukan. Kenapa bukan? Karena ambigu antara domain dengan, ya, ada dua dia. Jadi soal formula logika predikat. Nah, ini ada soal. Andaikan X, Y variabel, A, B konstanta, ya. F, G, F fungsi uner satu parameter, sedangkan G adalah fungsi biner berarti 2 meter ya. Berarti F satu parameter, anggap saja misalkan yang nggak ada di sini apa nih? Ya, X satu parameter lah ya. Dengan G ini X, Y. Ya. Periksa, P adalah predikat uner, ya. Sedangkan Q adalah predikat biner. Jadi P dia menerima satu parameter juga, sedangkan G dua parameter. Nah, ini beda ya, fungsi dan predikat biasa. Nanti fungsi itu bisa masuk menjadi parameter dari predikat. Periksa ekspresi berikut apakah merupakan formula dalam logika predikat. Nah, soal ada di slide berikutnya. Nah, ini. Bisa nggak kalian kalian deteksi? Kalian periksa ya. Ekspresi berikut apakah merupakan formula dalam logika predikat. Masuk formula enggak ya? Jawabannya ada di sini. Nah, ini oke. Ini oke. Yang nggak ada merahnya oke semua ya, nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas ini yang ada merahnya. Nah, ini kenapa salah? Kenapa salah? Karena dia dua parameter. Soalnya satu parameter. Ya. Ini tadi ya. Oke. Terus ini, kenapa ini salah? Sama kayak tadi. Dia ada dua parameter, padahal kita butuh satu parameter. Ini kenapa salah? Sama. F kan satu ya. Ini kedua salah ini. Ini salah, ini salah. Seharusnya F, X, B, X, Y. Ya. Ini sama. Ya, sama kasus kayak gini tadi ya. Terus, nah ini juga sama. Seharusnya G itu kan, ini benar seharusnya ya. Salah sih ini. F udah benar. F benar ya. Fx ini seharusnya benar nih. Fx ini sudah satu parameter, sedangkan G dua parameter. Ya.
Bentar. Ya, ini benar nih. Ini benar. Ya, ini benar ya. G ini 2 parameter. Ya, udah benar. G udah benar. Terus F-nya udah benar 1 parameter. Benar nih. Ini udah benar. P juga udah benar ya. Parameternya 1. Ini seharusnya benar. Apa keliru nulisnya saya? Oke, terus udah itu ya, habis. Kita lanjutkan. Formula logika predikat dapat punya subformula. Tadi udah dibahas formula. Oke. Oke. Bersifat transitif jika A subformula dari B, B subformula dari C, maka A subformula dari C. Ya, jelas lah kayak tadi ya. Ini contohnya. Nah, misalnya kan kita cari subformula dari formula A berikut. Kita pecah ya. Intinya kan kita mencari subformula. Yang pertama ini, terus operator yang pertama yang paling tinggi apa? Ini kan? Ini. Berarti ini dulu yang dipecah. Kita pisah. Nah, gitu. Terus nanti ini. Terus nanti setelah ini baru ini. Nah, ini yang dipecah ini dulu kan, karena ini lebih tinggi kan. Ini dibanding ini lebih tinggi ini, ya kan. Jadi kita pecah. Ini baru nanti satu-satuan. Nah, gitu. Jadi dia cuma mencari sub saja ya, sub formula. Oh, saya kira itu singkat ya, nggak terlalu banyak untuk di first order logic. Nanti untuk ya ini memang cuma pengantar sebenarnya ya, karena ini domainnya orang matematik. Mungkin bisa dipelajari penuh di matematika diskrit kalau nggak salah, mungkin ada ya, atau logika ya, logika informatika kan ada kan satu kuliah sendiri. Nah ini kalau pengen lebih jelasnya silakan tonton banyak ya, perlu cara menjelaskannya. Kan di YouTube itu kan ada subtitle kan. Kalau nggak bahasa Inggrisnya lihat subtitlenya, walaupun subtitlenya bahasa Inggris kalian translate bisa itu. Ya minimal ada usaha lah ya, jangan menyerah. Jadi ada usaha, jangan menyerah ya. Misalnya nonton, saya nggak paham pak, ini orangnya ngomong bahasa Inggris, orang India pula ya, bahasa Inggris medok ini Indianya ya, atau yang terlalu, karena ada translate di generate sama YouTube itu kan punya generate ya, jadi subtitlenya itu di generate otomatis, walaupun ada salah-salah dikit nggak apa-apa, itu jadi pembelajaran untuk kita ya, intinya ada usaha. Kalau ada apa ya, ada usaha teruslah ada jalannya. Oke, nah sekarang yang penting ini kita bahas tentang quiz. Nah, quiz 1. Saya kira ini penting untuk dibahas karena ini nanti minggu depan rencana saya akan mengadakan quiz 1 ya. Nah, quiz 1 ini dibagi 2 tugas. Jadi kan totalnya kan nilai 100 poin. Tapi saya bagi 2. Yang pertama membuat ya, poinnya 50. Jadi kalau kalian kalian membuat ini minimal sudah 50 nilai di tangan ya, yang enggak 00 amat lah ya. Nah sisanya nanti untuk mencukupi ini kalian ujian online e-learning ya. Nah, jadi minggu depan itu kita ujian aja ya, ujian online cuma 25
1 jam. Berarti satu soal itu sekitar 2 menitan ya. Saya kira cukup. Oke, ini sebentar buka info quiznya, terus materi berikutnya nanti kita sesuaikan ya. Kalau memang ini, tapi fokus utamanya ke ujian online. Karena saya masih belajar juga e-learningnya, nanti saya perlu otak-atik dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Jadi untuk minggu depan kita ujian online. Kelasnya terpisah nanti, jadwal kelasnya terpisah kan, ada kelas A dan B ini beda jadwal nanti ya. Jadi beda jadwal, beda jam ujian nanti antara kelas A dan B. Soalnya juga beda. Oke. Terusnya di Google Classroom sudah saya sertakan deskripsi lengkapnya ya. Ini saya lagi. Oke. Nah, jadi ini ya deskripsinya, bisa kalian baca. Tadi udah dijelasin, ini membuat soal. Nah, ini total ada 10 buah. Jadi apa nih? Ada 10 buah berarti ya. Ada 10 buah soal. Ada 10 buah soal. 7-nya soal tanya jawab. Terus 3-nya soal isi. Ya. Setiap soal berjumlah 5 poin. Genap kan 50 kan. Jadi 5 soal. 10 soal dikali 5 poin. Jadi dapat 50. Jadi kalau soalnya kurang, ya kurang soalnya. Sumbernya sudah saya sertakan kemarin, ada 3 ebook ya, dan saya pilihkan nanti. Boleh ada yang sama, soal yang sama tidak saya nilai ya. Jadi jangan yang, nah bagaimana mendeteksi sama enggaknya, nah nanti dibantu sama ketua kelas, sama ketua kelas nanti kan cek receknya, nanti dicek satu-satu ada yang sama enggak gitu ya. Kalau ketahuan sama nanti nggak ada nilai, berkurang nilainya kan. Kalau misalkan ada satu soal yang sama berarti dilakukan secara kolektif oleh ketua kelas atau yang mewakili nanti ya. Oke, itu untuk yang membuat soal. Terus selanjutnya nanti kita e-learning. Soal, setiap soal 2 poin ya, berarti kali 2 poin ya, setiap soal 50 nanti. Terus soalnya 1 jam ya. Waktu 1 jam. Nah ini untuk informasi tambahan ya. Jadi nanti ketua kelas atau yang enggak, nanti ketua kelas bisa cari teman lah ya, 1 atau 2 untuk membantu ini. Jangan sendiri, lumayan ribet nanti kalau sendirian ya. Ya kerja sama lah ya. Ketua kelas membantu memastikan supaya soal tidak sama. Dengan cara membagi materi sumber soal berdasarkan 3 buku referensi. Nah ini sudah saya sertakan, e-booknya sudah ada kan kemarin. Jadi untuk Russell Norvig itu ini bab ini saja 1, 2, 3, 7, 8, 9. Untuk e-book Joshi bab 1 ya. Untuk e-book Pauli bab 1, 2, 8, 9 ya. Soal yang jelas dan mudah dipahami ya. Jadi jangan ya, termasuk jawab yang harus, jangan salah. Oke. Terus nah nanti jadwal kegiatan. Jadi hari ini silakan ketua kelas bergerak ya. Bergerak untuk
e-booknya, terus bagi materinya kan ke masing-masing mahasiswanya, temennya, sorry, ke masing-masing temen. Untuk yang absensi, untuk yang masa yang pertama dia dapat halaman sekian, masa kedua halaman sekian, dan seterusnya gitu ya. Nah, hari ini targetnya udah terdistribusi soalnya itu, sehingga hal ya. Terus hari Rabu kumpul ke saya ya. Nah, ini untuk jam 8 ini mahasiswa, jadi temennya kumpul ketua kelas itu paling lambat jam 8 ya. Terserah lah ya, malam boleh, sore boleh ya. Yang penting Rabu ini udah terkumpul semua data soalnya ya. Terus nanti Senin kita pilihan, ya soalnya pilihan ganda. Oke, itu penjelasan mengenai kuis 1. Nah, ada diskusi nggak masalah kuisnya? Silakan, terutama yang ketua kelas. Halo? Halo? Iya, Pak. Macet-macet, Pak. Oh iya Pak, ada yang mau ingin saya tanyakan Pak. Untuk pembagian materi itu kami bagi sendiri di kelas atau dari Bapak pembagian materi untuk buat soalnya Pak? Dari kalian? Oh, tadi udah saya jelaskan, nggak ini ya, macet ya. Bentar. Iya Pak, tadi agak nggak kedengeran Pak. Oke, sebentar saya ini dulu. Halo? Halo, Pak. Jelas nggak? Halo? Halo, Pak. Iya Pak, Iya, Pak, ada Pak. Sekarang jelas nggak suara saya? jelas Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya ulang lagi ya masalah ininya, tugasnya ya. Oke, Pak. Oke. Nah, jadi ini oke, ini soal ininya ya, tugasnya. Atau ada yang mau ditanyakan aja? Terutama dari ketua kelas A dan B. Cek, ada suaranya nggak, Pak? Ada. Izin tanya, Pak. Jadi kan Oh.
tertulis di sana tadi paling lambat mengumpul jam 8 kan Pak. Hmm. Itu untuk mahasiswa mengumpul ketua kelas atau saya ke Bapak itu nanti. Mahasiswa Oh, ke ketua kelas ini ya. Jadi ini mahasiswa ke ketua kelas. berarti saya sebagai ketua kelas mengirimnya intinya di hari Rabu ya Pak. Jangan sampai lewat hari Rabu. Ya, ngirimnya ya kan mau direkap dulu nanti kan. Oh ya bisa. Ya bisa Rabu, kalaupun nggak sempat Rabu ya mungkin Kamis boleh, nggak apa-apa lah. Tapi usahakan Rabu bisa, karena nanti saya mau otak-atik e-learningnya itu. Oh ya. Mm, Bisa. Terima kasih Pak. Ya, ini dari kelas mana nih? A apa C? Dari kelas A Pak. Oke, kelas A. Nah, soalnya udah tahu ya, nanti Anda sendiri yang cari, kan buka e-booknya. Nah, ini sudah ada nih bab-bab yang apa materinya yang akan diberikan ke teman-temannya, kan dibagi aja ya. Berarti total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 bab kan. Terus nanti biar nggak sama maksudnya. Jadi nanti dibagi aja ke masing-masing mahasiswa. Per halamannya berapa gitu. Ditandai gitu kan. Misalnya si A ada halaman ini, si B halaman ini. Supaya nggak sama soalnya. Gitu ya. Iya Pak, untuk kelas A udah dibagi Pak. Oke, sip. Ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Dari kelas C? Sudah jelas, Pak. Udah jelas ya. Tadi waktu perkuliahan suara saya putus-putus ya? Iya, di tengah-tengah tadi agak putus, tapi habisnya lancar lagi, Pak. Oke. Oke, itu ya. Untuk tugasnya, untuk kuis 1 nanti insya Allah minggu depan kita coba yang ini, ujian online e-learning. Ya soalnya ya dari yang kalian buat itu. Ya. Tinggal lihat, gampang kan? Tinggal kalian hafalin saja nanti. Berarti berapa mahasiswa nih? 25. Sekitar 25 ya satu kelas itu. 25 dikali 7. Yes. Itulah total soalnya. Tapi yang keluar nanti cuma 25 soal. Oke, kalau nggak ada saya kira cukup hari ini pertemuannya. Nanti kita lanjutkan minggu depan kuis. Terus nanti minggu depannya lagi kita UTS kan. Nah, UTS-nya nanti untuk UTS ya nanti kita bahas pas ini aja ya, pas kuis nanti. Oke, saya kira itu ya dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Ya, Terima kasih Pak. oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Oke.